dari Mandiri, kemudian dari apa istilahnya PNS ya, PNS dan PBI ya, dari DKS atau orang miskin. Kemudian untuk capaian COVID ini lumayan besar, sudah 94,37. Tapi sekarang kan ada booster kedua. Jadi tolong Bapak Ibu semua, kampusnya kampus. Ya, booster ini tolong dikejar dan memberikan pemahaman, karena kemarin dengan dicabutnya PPKM dengan statusnya sudah kita seperti pandemi, ini masyarakat kadang-kadang tidak mau dan tidak sadar tentang vaksin ini. Tapi ingat, penyakit atau virus itu selalu ada, dan booster ini tidak hanya membuat tubuh kita kebal dari virus COVID, tapi resisten terhadap virus-virus yang lainnya. Nah makanya tolong nih kesadaran kita semua Bapak Ibu untuk mengajak masyarakatnya untuk booster berikutnya. Kemudian untuk pendidikan, anak putus sekolah. Jadi anak putus sekolah ini saya masih belum melihat ada penanganan yang serius dari Dinas Pendidikan. Ya, tolong data ini pastikan, saya dari awal sudah bilang. Data anak-anak kita yang putus sekolah sudah ada nggak di pendidikan? Penanganannya belum. Ya, coba nanti saya ingin adakan kegiatan serentak. Coba kalian cepat dulu berapa ada. Karena kita ingin mengadakan menuntaskan itu. Mengapa saya kejar untuk anak putus sekolah ini? Karena IPM kita masih kecil, 72, sekian. Kita nomor 7 ya, paling bawah. Ya IPM kita, karena untuk diketahui kenapa kecil, jawabannya sudah banyak. Tapi salah satunya penyebabnya adalah ini, ya, anak putus sekolah. Kalau dikejar ini, ya. Coba saya dari dulu udah minta itu, bidang-bidang yang menangani itu, coba nanti saya ingin habis ini saya evaluasi masuk ke dinas. Kemudian TK negeri tingkat saya. Nah, tahun berapa? 2022. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, program TK negeri ini merupakan satu-satunya program yang hanya ada di Kabupaten Kelungkung. Di kabupaten lain tidak ada, cuma di Kelungkung. Sehingga Bapak Ibu sekarang tidak perlu bikin TK banyak-banyak. Tinggal Dinas Pendidikan sekarang bagaimana mengoptimalkan bangunannya, fisiknya, SDM-nya, sehingga nanti warga berikat itu cukup fokus kepada itu TK-nya. Sini ya, fokus satu, dibagusin seperti TK Rumah Santi itu. Ya, dulu kan TK Rumah Santi kan TK Dharma Wanita kan, itu nggak dapat murid dulu. Saya masih ingat itu, nggak dapat murid, masalahnya juga banyak kan. Dan sekarang semenjak dijadikan TK Rumah Santi, orang berbondong-bondong sampai nolak murid kan. Tapi nolak murid Pak. Dulu dapat murid gerak jalan 1, 2, 3 sampai 11 lah. Sekarang 100 lebih sampai nolak. Kenapa? Dilihat fasilitasnya bagus dan itu juga mirip. Bayangkan kalau di sini banyak TK, yang Banjar ada TK, maka desa juga mengeluarkan dana personal. Kita pemerintah daerah juga mengeluarkan dana personal. Itu borosnya bukan main. Dan murid juga sedikit tidak optimal. Jadi yang Bang Legajur orang seke, yang Sembang Legajur orang serungu. Kan itu kan? Makanya kita kalau sudah kumpul jadi satu, sekarang berapa murid? Oh 75, dulu berapa? 30-an kan? Kan senang kan ajar murid banyak? Senang apa keberatan? Saya tahu ada jeleknya juga kan. Iya, nanti saya kesana nanti. Saya senang loh dapat cerita seperti itu. Artinya program TK negeri kita berhasil dan pasti berhasil. Dan nanti APK, angka partisipasi kata anak-anak yang masuk TK sudah diukur belum? Kemarin 82 terakhir, nggak tahu nih. Dari awalnya cuma 61%. Pasti ukur terus. Ya, itu kan yang di desa juga begitu. Kalau dicek anak-anak kita dengan ada TK negeri ini sudah makin tingkat kan anak-anak yang
wajib TK PAUD yang sekolah TK PAUD. Itu kita harus evaluasi, ya. Jadi jangan sekedar kita buat program tapi enggak dievaluasi. Ini evaluasi ini sekaligus saya mengajarkan Bapak Ibu di desa caranya mengevaluasi indikator-indikator yang sudah berjalan. Ya. Termasuk kartu BPJS itu ingat, jangan sampai mereka tetap berpikir tentang analisis yang tidak tahu kartu itu gunanya apa. Dan tidak tahu juga setelah kita punya puskesmas sudah wajib, tinggal masuk aja puskesmas, kan? Tinggal masuk, gitu. TK swasta nggak ada yang sertifikatnya, nah kan? Langsung karena udah bulan tuh. Ini teman-teman media itu salah satunya ya. Efek daripada TK negeri itu tidak perlu pada TK banyak di desa. Kalau di DKS 866. Jadi bedah rumah ya 38 tahun akumulasi ya. Akumulasi 38 Rehab beri. Nah, BUMDes ini jalan nggak? Nah, kita bisa lihat BUMDesnya. Jalan atau jalan tidak? Oke, sebentar ke sana ya. Karena gini Pak, kenapa Titian nanyakan BUMDes Pak? Sekarang dulu sebelum Titian jadi bupati dan baru masuk jadi bupati banyak orang mencibir. Ketika Titian bicara tentang ekonomi lokal, koperasi, ya Pak ya, banyak orang mencibir Pak. Sekarang dengan kebijakan baru pemerintah P3DN menggunakan produk lokal, menghidupkan UMKM dan koperasi, maka kebijakan yang buat awal dan sesuai dengan visi yang ketiga, ekonomi sosial masyarakat yang berbasis kemitraan itu sudah nyambung dan tidak boleh tidak. Yang kedua, inflasi sekarang Bapak Ibu. Tadi kita jualan beras di pasar, penggerudukan, cek di bagian pojok pas. Tapi dia khawatir karena dia perlu lama di pasar. Setelah dia blokoti, ternyata yang beli beras itu pedagang semua. Ini yang beli ada pinjam, sehingga inflasi tidak akan mengenang. Maka tugas daripada BUMDes, koperasi, lembaga ekonomi di desa ini harus berperan. Yuk Pak PD, saya bantu nanti. Bapak lakukan ini, tak usah mikir terlalu lama, dan masyarakat tidak boleh melarang desa melakukan tugas-tugas untuk pengendalian inflasi daerah. Walaupun mungkin ada warung nanti yang keberatan, ya udah ada tugas Bapak itu, ya agar jangan inflasi sampai naik. Oke, sekarang ekonomi makin bagus, orang tidak mengeluh, kan? Karena daya beli masih kuat. Coba kita balik pada zaman COVID, Pak. Apa yang terjadi? Kita nunggu BLT, kita nunggu bingkisan, ngirim kita bertemu ke sana. Kalau Bapak lupa itu, suatu saat itu datang lagi, Bapak seperti tergulung tsunami rasanya. Ya, makanya BUMDes sekarang tidak tugaskan ngirim. Lebih baik BUMDes itu jangan mikirin simpan pinjam, Pak. Karena apa? BNI sudah masuk sampai ke desa dengan kurnya. LPD sudah ada, Pak. Dia justru fokus BUMDes itu pada sektor real. Bila perlu bikin minimarket, Pak. Sebelum ada mat-mat komersi jaring itu masuk, itu bikin. Bapak mau tanya, minta pertimbangan yang ngajarin. Ya, bikin itu, kemudian harga jangan tinggi-tinggi masangnya, cukup untuk biaya personal. Itulah tugas BUMDes yang sesungguhnya, tugas desa. Bukan Bapak bertanya, aku udah mana laba, aku udah mana SAU, yang SAU-nya liu, labanya liu, tekanin nak uli masyarakat sih. Makanya yang benar itulah lembaga ekonomi desa itulah mensejahterakan masyarakat, harga rendah, kan? Sehingga terjangkau. Nanti dia bimbing Pak, saya dengan BUMDes lagi. Ya, nanti ya Pak ya. Oke, yang bimbing nanti. Pokoknya Pak harus kejot, jaga Pak. Harus di tingkat ini ada BUMDes yang berperan benar-benar. Jangan BUMDesnya kantornya 1x1. Ya, harus kantornya luas. Nanti kalau ada tanah yang tadi itu masih tersisa, yang di momen tadi itu, ya mes tuh mes.
Ya. Atau di sekolah tadi bicara. Ya. Kemudian, nah, yang informasikan juga, selama ini untuk menuntaskan pengangguran, untuk menangani kakak miskin, jadi kita di kabupaten sudah buat program. Pertanyaan dia, ada nggak kemarin anak-anak bapak di sini dari kakak miskin yang ikut program berangkat kapal pesiar? Belum ada. Sudah tahu nggak informasinya? Sudah ya? Atau tidak ada peminat? Banyak informasinya belum sampai. Terus terang Pak, saya sedang informasikan. Jangan sampai kerja ada nggak? Ada ya. Jadi gini Pak. Jadi selama ini di awal di pertengahan dan di awal sekali, dia membuat program namanya berikan air bukan ikan Pak. Contohnya gini, satu kakak miskin ada anak baru lulus sekolah, dia miskin Pak, setiap bulan terima bantuan. Akhirnya dia membuat keputusan, kumpulkan anak kakak miskin yang tamatan SMA atau SMK, kita latih mereka untuk berangkat ke pesiar atau bekerja di pariwisata, terutama yang pesiar. Kita didik mereka sampai jadi dibiayai, sampai kerjasama dengan LPK, dengan sekolah perhotelan, sampai nanti biaya Pak Kadis kita biayai berangkat. Total biaya yang dihabiskan dari pendidikan sampai berangkat tidak lebih dari 40 juta. Dan dijamin kemarin yang sudah posting beberapa contoh-contoh anak-anak kita yang berangkat ke pesiar datang, yang dulunya kotor, kumel ya, sekarang udah ganteng. Dan dialah kemarin ada yang nonton dan video sukses. Ya, itu makanya teman-teman OPD yang suruh bagikannya begitu-begitu. Kan agar masyarakat tahu itu tujuannya. Kalau Bapak di desa belum tahu itu, artinya informasi tentang pembangunan desa itu, pembangunan kabupaten itu, program-program kita itu nggak sampai ke desa. Dan Pak Protol, aparat desa juga ada yang ikut nggak di admin dia di Facebook dia. Kalau ada yang begitu dibagikan, itu ada kesaksian. Berangkat ke spa, berangkat ke kapal pesiar, itu udah berangkat Pak. Nah, coba hitung Pak. Kalau kakak miskin terus-terusan diberikan bantuan sembako, dia nyaman Pak, tidak pernah akan berubah pikiran dia. Makanya satu-satunya harus kita cetak, pertama rubah mindset mereka, kedua didik mereka, yang ketiga biayai mereka. Setelah berangkat Pak, mungkin satu kali berangkat, belum lah 2 kali, udah cabut dari kakak miskin. Itu pasti Pak. Kalau diberikan bantuan sampai setengah miliar, Pak Fikri sudah berubah ya Pak. Malah semakin nyaman dia. Duduk di rumah, Pak Ados nggak Bang? Sembako. Terima kasih Pak. Udah lawaknya gede. Mesti kusuk pukul. Mesti mau genap mau. Kadang-kadang angin dong, mencolok pendek. Barang bloknya itu. Pak Ados yang mau bahas, mulai Jadi itu fakta Pak, yang itu Pak, menganalisa semua itu. Bapak tinggal nangkep aja di kabupaten ini, jadi desa ini. Termasuk sekarang ada lagi satu nih, ada 2 paket program entrepreneur masuk desa. Ini kita akan didik di Plus nanti, akan didik 2 desa atau berapa lah. Anak-anak muda yang mau bekerja, ya, yang belum bekerja, yang mau bekerja, kita akan didik menjadi entrepreneur. Dari mendidik sampai peralatannya pemerintah yang didik. Apakah dia jadi marketing online, apakah dia jadi pengusaha, wirausaha, itu ada. Di samping program-program wirausaha baru yang sudah ada. Tapi ini konsepnya beda. Ini paket ya, akan dididik dikumpulkan anak-anak muda. Tapi mereka tidak boleh lepas, karena kalau dilepas mereka akan kembali ke habitatnya. Sama seperti contoh kemarin di AKM, namanya Banjar Kreatif Wisma. Itu dididik oleh BUMN
Waktu pendidikan kan Pak, laptop, meja, semua itu dananya sudah 200 juta lagi. Apa yang terjadi setelah pendidikan? Karena mereka tidak dibimbing, tidak dipegang, ini ya yang kembali hilang ya. Nah, kita tidak boleh terus-terusan keluaran duit dengan cara-cara seperti itu. Nah, makanya yang turun ini untuk mengingatkan Bapak dan berharap nanti ini harus berlanjut. Kalau tidak berlanjut, Pak, setelah yang tidak berlanjut, maka Bapak akan jungkir balik menangani kemiskinan dengan cara terus-terusan bawa sembako. Ya, gitu. Kemudian pembangunan infrastruktur sebentar ya. Bantuan adat dan budaya Pak. Jadi nggak tahu nanti hibah Pak, perlu diketahui bahwa hibah setiap tahun itu ada, kecuali tahun 2020 ya, 2021. Itu 2 kali nggak ada hibah kan? Hibah ada. Nah, tinggal sekarang desa adat. Desa adat kan? Desa nih, nanti koordinasi yang baik. Tahun ini kalau 2024 juga ada. Batas terakhir itu sampai tanggal 15 mereka, tapi kalau bisa 10 Februari 2023. Ya, tapi yang juga ini memberikan teman-teman di DPRD memfasilitasi Pak untuk tahun 2023 ini yang berikan sama-sama 1,3 M untuk memfasilitasi. Tapi semuanya itu adalah hibah bupati Pak, oke, hibah pemerintah daerah. Jadi bisa difasilitasi oleh teman-teman DPRD. Nah, kemudian beberapa tidak lanjut tadi sudah disampaikan. Jadi yang sampaikan tidak lanjut sudah, yang belum nanti sehabis acara ini dia akan lihat beberapa contoh kemiskinan yang belum ditangani, stunting, betul yang bawa makan tambahan juga, stunting yang minta barang 4, bisa ada 5 ya. Kalau 4 karena stunting sedang jadi perhatian serius pemerintah pusat. Kemudian nanti beberapa aset yang disampaikan oleh Pak BG tadi, suratnya yang Pak baru paling akan itu mohon steering grouping. Kemudian yang ini juga teks itu. Kemudian ada beberapa penanganan tahun ini Pak 2023. Nah, jadi sekarang dengan pengerukan yang banyak Pak, jadi ini terjadi lumayan lah anak di media sosial di pertemuan. Jadi mari kita dukung, mudah-mudahan segera selesai sehingga pengerukan ini segera selesai juga. Dan tentunya yang kira ini bukan kita pemerintah daerah, tapi ini program kita semua. Kita diberikan program pembangunan pusat dan Bali dan nanti hasilnya juga kita nikmati, termasuk penyiapan sumber daya manusia. Ini perlu disiapkan dengan baik. Nah, sehingga Pak Gubernur telah memberikan kita PKK sekitar 35 miliar. Jadi di PKK dan ditangani segini. Dibayar. Apa yang ditangani? 1, peningkatan atau rekonstruksi globor dalam. Ya, itu 3 miliar. Peningkatan jalan pikat persinggahan 1,6, penjualan jalan peningkatan jalan pikat Kaler 564 dan peningkatan jalan persinggahan Pangi 1,8. Totalnya 7,1 miliar Pak. Mungkin ini paket yang paling besar ya. Paket yang paling besar karena paling rusak. Rusaknya kan. Nah, mohon juga Indonesia sarang-sarang situasi ini disampaikan nanti, dan tentunya kita bekerja juga akan melihat situasi ini. Jangan sampai bekerja nanti lagi di lalui mobil besar itu rusak seperti itu. Kemudian terkait dengan kondisi sekarang dengan penguatan desa dengan pergub ya, pergub berapa sempat ya? 2020 yang tentang desa adat, data yang kena. Jadi kita berharap antara desa adat dan desa dinas itu benar-benar menyatu.
terutama menyangkut pembagian tugas dan wewenang. Tapi tetap yang paling penting di Indonesia dengan desa adat itu sering-sering komunikasi agar tidak ada fanatisme yang menyebabkan perpecahan antara desa adat dan desa dinas. Sering yang bilang dua itu adalah satu adalah dua. Ada desa adat, desa dinas itu ada di bapak. Bapak satu tapi bapak dua juga. Kan ada desa adat, bapak desa dinas. Jadi jangan sampai kita bersetegang terus soal itu. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang harus ditangani bersama. Satu, masalah sampah, Pak. Tadi sudah disampaikan. Jadi masalah sampah ini sebentar saya turun di tempat yang akan dimohon itu. Jadi saya putuskan kalau itu memang tidak difungsikan lagi, kita akan serahkan ke desa. Saya nggak tahu itu sudah bersertifikat atau belum? Belum ya? Walaupun sudah bersertifikat, itu kita kok. Karena apa? Kita harus mengikuti langkahnya Pak Gubernur juga. Pak Gubernur berapa tanah yang sudah diserahkan ke Kelungkung, Pak? Tapi kalau kita juga begitu turun, kan kemarin Sadiaka menyerahkan itu tanah provinsi juga awalnya. Ya, tapi kita juga menyerahkan tanah cukup luas di Galaksi untuk pusat dan Bali. Ya, jadi begitu terusnya karena kita negara, Pak. Negara ini bicara dari desa sampai ke atas, itulah menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian untuk yang bicara TPA dulu. TPA apa? Jadi begini, kita pemerintah daerah sebenarnya sampah pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh DLAP itu sebenarnya kecil jatuh ke TPA. Tetapi sejak program kita bikin program desaku bersih tanpa mengotori desa lain, justru sekarang dengan peraturan desa atau perusahaan berbekal di pupuk distribusi, masyarakat sadar sampahnya tidak dibawa ke Tegal, dikumpulkan semua. Nah, yang menyebabkan bahwa desa belum siap untuk menyelesaikan masalah sampah, sehingga terakhir sampah itu sebagian besar datang dari desa. Ini masalahnya, Pak, sehingga kami kebut sekarang. Tapi sudah dibuatkan DPR 3R juga, desa belum mampu maksimal juga. Karena apa? Kuncinya adalah pemilahan sampah dari rumah yang tidak maksimal. Ya, kalau saja sampah organik masuk ke sana, atau sampah plastik kan dikumpulkan, organik dihancurkan di TPS 3R. Selesai, Pak. Jadi masuk sampai residu. Kan? Nah, makanya kan minta Bapak Ibu di tingkat dan tolong di Bos Direktur Desa bantu Pak Bekal untuk menuntaskan, terutama mulai dari rumah, dari pura itu dipilah dari tempat masing-masing, sehingga sampahnya nanti sedikit yang masuk ke TPK. Dia juga malu dan bertanggung jawab. Makanya kemarin diam-diam dia ke sana agar sampah itu jangan sampai jatuh keluar. Atau kalau nanti kalau sudah di desa selesai, maka dia akan turun dengan sendirinya, Pak. Tapi gas netannya itu masih keluar. Ya, kita tarik ke atas jangan sampai kebakaran. Itu yang paling kita takutkan. Dan LAP ada ya. Nanti biar penyemprotannya nanti Pak Kabak datang itu kita tugaskan biar LAP semprot yang sampai ada lalat. Karena yang masih ingat, Pak, pertama kali dia jadi bupati, yang diundang ke Fikat, yang Muspo itu, siap yang isi tambahan, Pak. Saya buyuk waktu itu dan baunya juga keras. Tapi dia yakin sekarang baunya tidak begitu, kan lalat sudah tidak sedahsyat dulu kan. Dan asap terutama dulu kan asap banyak banget. Gitu. Kemudian untuk apa lagi ya? Sudah berharap awet-awet sampun nggih, Pak ya? Sampun ya. Nah, kemudian untuk kompleks sosial ya, tolong juga kalau Bapak sendiri sudah Bapak-bapak semua menurunkan ego, saling menghargai dengan kompleks sosial tidak akan ada. Jadi yang kira-kira Bapak Ibu yang sudah sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Mungkin kita perlu waktu tak lama kok. Kita turun ke lapangan untuk melihat apa namanya situasi-situasi yang ingin saya ketahui. Ya, tapi yang jelas kita tidak banyak berjalan dulu, Pak. Karena ini sifatnya melakukan evaluasi. Terima kasih. Mungkin Drone Indonesia atau penjuru ada yang disampaikan, boleh. Tapi kalau di lapangan langsung nanti. Iya, silakan Pak, silakan. Oke. Stop teman-teman. Baiknya aja membuat. Oke, semua Pak Bupati, Titian Tina Kebedia Sepami ini, mohon izin ini, nenek ini kewentanan warga Titian Bugi, ngadiwau Pak Bupati Uningayan, dok Pak Bupati Tina ke Purnaning Jagat Lungkung, sampun Presiden ngewangun puskesmas, sane megah Bugi, sampai mawon, durung kencang kepin untuk kewentenan lahan parkir. Ngaluaning warga tidak akeh sami komplain begitu nyabrak raino tadi wau Pak Bupati kan sabennya akeh pisan. Tapi mawanan di tiang ngusul ini kewentenan lahan parkir riantukan wenten ring sebelah selatan utawi utara wenten lahan kosong minap dados kerjasama utawi sewa lahan juga. Nah kaping kali nenek ini sampah Bupati itiang sampun inane sanilitang wenten sampun igung patomoning ring desa dinas sareng desa adat. Nah Bapak Mekel muningayang indik terbatasnya dana yang ditiang nunas utawi ngusul mangde becik pengelolaan sampah ring desa adat yang wenten dana mangde pihak Pemda nyicen motor sampah sekali ring pasar kan lebih wasan motor jali kayak itu yang ring desa dinas Pikadan wadah 3 desa adat. Ada dosen yang mau wargi mungkin nyabrang raino ke ganggang doanya ganggang ring pangika akeh tebaran ke Pak Bupati. Wadah pamika dumun susemo. Susemo Drone Desa pertama pendidikan parkir. Jadi Bu Kapus dekat itu yang pemilik lahan nanti untuk parkir. Benar itu bisa nanti pertama kalau parkirnya banyak itu bisa jadi objek parkir. Oke. Kalau menjadi objek parkir itu bisa nanti yang punya lahan itu bisa kita ajak kerjasama. Bergerak aja dulu, nanti urusan tersandungnya di mana ketemu. Tapi kalau tidak dilakukan, ya agak susah. Jadi Bu Sekretaris dia nanti tolong itu ditindaklanjuti. Nanti kalau lahannya itu tidak dipakai kan, lumayan itu bisa mengurai kemacetan. Kemudian untuk mobil VR yang roda 3 ini VR. Nanti silakan nanti begini Pak. Di desa saya nggak tahu apakah dananya udah habis ya. Ya belum ada lokasi pembelian VR. Oke. Saya berharap ke depan dengan cuma kita berharap sih terkait dengan bantuan COVID ini masih ada ya. Nah ke depan masih ada Pak. Berarti masih ada ya. Oke. Bapak sebenarnya bisa kerja minta CSR juga bisa, atau Bapak ajukan surat ke Bupati aja lah. Nanti kemarin kita dapat DAK kan, lumayan dari Kementerian apa tuh? PU ya. Itu kemarin kita serahkan ke beberapa desa. Silakan Pak PJ buatkan proposal langsung ke Bupati untuk tahun 2024. Kita coba carikan. Sebenarnya Pak kalau yang PPC dulu deh Pak, beli piang mudah dulu saya tinggal. 30-an ya. Oh iya kelapis. 100 dia pakai dulu Pak. Ya. Oke nanti itulah yang apa namanya. Yang penting
komitmen kita untuk fokus menuntaskan masalah sampah ini. Jadi saran-saran pakai kalau pikat ini alhamdulillah Pak, yang PA-nya dan PA-nya satu kalau PA sudah misalkan tiap hari paling banyak ada 3 truk, itu akan turunnya jauh lebih besar. Karena kita udah lihat ya, turun dia. Dan nanti sampah juga untuk pembuatan pagar untuk pengaman agar jangan sampai sampah itu keluar. Nah, itu tambahkan itu untuk rekomendasi ke Kalaping. Kemarin kalau dipasang dicoret itu. Ya. Benar boleh. Oke, silakan. Nanti ibu ini bu kalau masalah TK ibu di lapangan ya. Kita di lapangan. Ya. Ini penglingsir aja ke sini. Pak Murti. Pak Murti Pak berbicara dihargai. Update Pak Murti. Semua atas waktu. Pertama untuk memastikan saya selaku ketua LPM supaya diganti. Tidak bisa jalan. Itu pertama, segera diganti. Kedua, saya kembalikan dengan hadirin bahwa pertama kali saya bertemu dengan Pak Pai di teman di apa itu kolam renang untuk berbicara tentang calon saya sangat saya sangat menyetujui dan kalau beliau sudah mendaftar nantinya jadi calon bupati, saya keliling cari suara. Nah, sementara ini Pak Nyoman itu sebagai bupati, saya rasa sudah berhasil memimpin kabupaten itu. Untuk kemudian yang akan datang, kalau ada pemilihan saya mohon kepada ikut mendaftar. Oh, memang kota ya. Itulah apa penyampaian saya pada mungkin terakhir. Saya sudah puas sekali. Iya. Mudah-mudahan supaya kita bisa bertemu untuk beberapa kali saja. Ini Pak, itu Pak Murti, jadi beliau ini kokoh ya, banyak yang belajar dari semangatnya. Dan karena hidup ini yang penting semangat, urusan berhasil, urusan yang kesekian kalinya. Tapi beliau benar juga untuk beliau seterusnya beliau memang sudah harus menikmati hidup. Nanti untuk LPM kalau memang masih ada, LPM itu masih ada di desa. Tapi itu dia tidak diperankan dan didayakan. Coba nanti kalau memang harus ada, ya yang sering bilang itu kan jangan terlalu banyak lembaga yang membuat kita itu bingung kan, makanya fokus. Nah itu kan jadi ya jadi LPM nanti silakan dicarikan siapa yang muda-muda pakai yang muda-muda. Jadi urusan politik Pak, jadi dia udah bilang ke depan ini dia hanya bergerak ke legislatif provinsi ya. Jadi urusan di mana yang tidak menyampaikan dulu, yang jelas mohon doanya. Jadi perjuangan ini yang mungkin ke depan tidak harus jadi bupati. Jadi perjuangan ini dari tempat yang berbeda, tapi caranya karena tidak sudah jadi bupati, mungkin nanti Pak lihat aja apa yang akan kita lakukan kalau Bapak Ibu memberikan kepercayaan. Oke,
Jadi Nike, terima kasih. Kita tutup saja. Mari kita ke lapangan. Amin. Terima kasih Mas Dr. Oke, nanti saya naikin pun menang terus.